Pelatih Timnas Piala Dunia U17 Bima Sakti memulangkan satu pemain akibat menurunnya performa dari pemusatan latihan Timnas. Kini peserta Timnas terpilih mencapai 32 pemain, namun akan kembali diseleksi hingga terpilih 21 pemain Timnas. Sudah waktunya kita PSSI memberikan kartu merah. Ini sebuah hal yang sudah berlarut-larut dan membuat kita semua malu. Bima Sakti out. Bima Sakti harus keluar. Harus mengundurkan diri dari tim nasional U17. Itulah banyak pendapat yang dilakukan atau dilontarkan oleh para netizens, para penggemar sepak bola Indonesia setelah melihat hasil pertandingan yang membuat mereka tuh kecewa. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengungkapkan kualitas para pemain diaspora yang saat ini bergabung dalam pemusatan latihan menjelang Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti menjelaskan, saat ini ada 4 nama pemain diaspora di Timnas Indonesia yang masih tahap seleksi. Mereka adalah The Halim Jardim asal Brazil, Igor Arung Bumi Sanders asal Belanda, Altaf Fawan Khan asal Amerika Serikat, dan Aaron Liam Suitela asal Australia. Dan ada satu nama pemain keturunan yang dicoret Bima Sakti adalah Stefan Gabriel Horito. Ini sangat cukup disayangkan oleh para penggemar Timnas Indonesia atas keputusan Bima Sakti ini. Stefan Horito dicoret Bima Sakti lantaran tidak masuk dalam skema tipikal Bima Sakti. Tapi alangkah mengejutkannya, setelah dicoret Bima Sakti dari seleksi Timnas Indonesia U17, pemain keturunan ini langsung trial di Celta Vigo, klub besar asal Liga Spanyol ini yang dilatih oleh mantan pelatih Liverpool, Rafael Benitez. Sosok Stefan Gabriel Horito saat ini jadi sorotan karena kiprahnya dalam meniti karir sepak bola di Eropa. Diketahui dia menjadi pemain Akademi Sant Cugat, klub yang berkompetisi di kasta ke-6 Liga Spanyol. Stefan Horito pun tercatat sudah 34 kali bertarung dengan Sant Cugat FC. Sebanyak 30 pertandingan dia jalani sebagai starter. Tetapi sayang, setelah menjalani pemusatan latihan beberapa waktu, nama Stefan Gabriel Horito akhirnya dicoret. Kabar ini langsung mendapatkan reaksi dari beragam penggemar. Turut berbangga mendapati kabar baik dalam karir Stefan Gabriel Horito. Beberapa netizen menyayangkan pencoretan nama sang pemain diaspora ini dalam seleksi Timnas. Jika melihat pemain ini dari segi poster sangatlah ideal. Football Indonesia coba merangkum kronologi Bima Sakti memilih pemain lokal daripada pemain keturunan. Yang pertama, kualitasnya ada yang biasa saja. Menurut Bima Sakti, tak semua nama-nama pemain diaspora yang tergabung di training camp Timnas Indonesia punya kualitas yang baik. Sebab ada beberapa nama yang sebetulnya tak jauh lebih baik dari pemain lokal. Namun ada beberapa pemain yang kualitasnya sama, bahkan di bawah para pemain lokal. Dari awal, saya sudah mengatakan kalau kualitasnya sama, saya akan memilih pemain kami, ujar Bima Sakti. Yang kedua, lebih memilih pemain lokal. Juru taktik berusia 46 tahun itu mengatakan, tim pelatih Timnas Indonesia U17 akan memilih pemain diaspora selama punya kemampuan yang lebih baik ketimbang nama-nama pemain lokal. Namun, kalau kualitasnya setara atau bahkan tak jauh lebih baik dari pemain lokal, Bima menegaskan bahwa pihaknya akan lebih mengutamakan pemain lokal yang ditempa di Indonesia. Namun kalau kualitasnya jauh di atas pemain lokal dan kontribusinya besar untuk tim, kami akan memberi kesempatan. Tapi kalau kualitasnya di bawah, ya buat apa? Mending kami milih pemain yang sudah dididik di SSB dan akademi di Indonesia, ujarnya. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk pemain diaspora. Yang jelas, Bima Sakti akan tetap memberikan kesempatan bagi para pemain diaspora. Pasalnya, mereka juga memiliki hak untuk memperkuat Timnas Indonesia. Asalkan berkualitas, Bima tak segan untuk memilih mereka. Dari 4 pemain diaspora ini ada beberapa pemain yang bagus, ada juga beberapa pemain yang kualitasnya di bawah. Yang paling penting, kami sudah memberikan kesempatan untuk mereka. Itu hak mereka juga karena mereka memiliki keturunan Indonesia, sebab ibu atau bapaknya orang Indonesia. Jadi kami harus memberikan kesempatan, ujar Bima Sakti.
Bima Sakti mengungkapkan kondisi kekuatan timnas Indonesia yang akan melakukan pemusatan latihan di Jerman sebelum menghadapi ajang Piala Dunia U17. Persiapan terus dilakukan skuad Garuda Muda sebelum menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada November hingga Desember mendatang. Setelah menghadapi tim junior Barcelona dan Kashima Antlers, timnas Indonesia melanjutkan persiapan dengan latihan dan uji tanding di Solo. Dalam rangkaian pemusatan latihan yang dilakukan timnas itu, Bima Sakti sudah melakukan pencoretan pemain. Selanjutnya Bima Sakti akan memanggil beberapa pemain hasil seleksi di beberapa daerah untuk berlatih bersama sekaligus mengikuti seleksi dalam pelatnas timnas Indonesia. Timnas U17 yang pasti sudah mempunyai kerangka tim dan tinggal mencari tambahan lagi dari luar. Perlu ada tambahan 1-2 pemain yang luar biasa. Kami memang butuh pemain yang siap untuk turnamen besar Piala Dunia dengan rentang waktu yang tinggal 3 bulan lagi, ungkap Bima Sakti. Pelatih kepala Bima Sakti telah mengidentifikasi kelemahan utama dalam permainan timnas Indonesia selama 2 pertandingan uji coba. Iqbal Dwi Janggih dan rekan-rekannya masih belum berhasil mengatasi taktik pressing tinggi yang diterapkan oleh lawan. Oleh karena itu, fokus utama selama pemusatan latihan di Solo adalah mengembangkan strategi untuk mengatasi tekanan yang diberikan oleh lawan. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going